Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama Ibu Aulia Siti Rahmah. Bagaimana kabarmu hari ini? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya, tidak lupa kita panjatkan doa serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menurunkan karunia dan rahmatnya pada pagi hari ini. Ya, Ibu menyarankan kepada kalian agar tetap selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Ya, dan tidak lupa selalu menggunakan masker kapanpun dan dimanapun. Jangan lupa juga untuk selalu jaga jarak antara kamu dengan teman-temanmu atau kamu dengan keluargamu. Ya, jangan lupa juga untuk tetap selalu jaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan hingga ke sela-sela jari. Ya, sehingga kuman-kuman dan bakteri itu bersih dan terbasmi dari kotoran, ya. Oke, anak-anak, siap untuk belajar? Mana suaranya? Oke, ya. Kita langsung saja ke materi tema 4, subtema 3. Kemarin kita sudah mempelajari materi kita di tema 4, subtema 3 di pembelajaran 3 dan 4. Hari ini kita akan belajar di pembelajaran 5 dan 6. Yuk disimak video berikut. Nah, di pembelajaran kelima, ayo membaca. Buka bukumu, halaman 74. Ibu akan bacakan ya. Tetangga adalah orang yang tinggal di sekitar rumah kita. Ketika kita mendapat musibah atau kesusahan, tetanggalah yang akan datang membantu kita pertama kali. Begitupun ketika tetangga mendapat kesusahan, kita wajib menolongnya. Ya, itulah tetangga merupakan salah satu saudara kita yang paling dekat. Ya, jadi kita harus tetap menjaga silaturahmi antara kita dengan tetangga kita. Contohnya, kita harus saling membagi makanan. Walaupun makanan itu dalam hal kecil ya. Sebelum kita memberikan makanan itu kepada saudara kita, alangkah baiknya kita memberikan makanan atau bingkisan kita itu kepada tetangga sebelah rumah kita kanan dan kiri ataupun depan serta belakang ya. Ini pesan dari Bu Guru untuk kalian semua. Tolong didengarkan ya. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan mengamati percakapan antara Nina dengan ibunya. Ya, ibu akan bacakan. Kalian cukup untuk mendengarkan suara ibu, ya. Disimak baik-baik. Bacalah percakapan antara Nina dan ibu sebagai berikut. Yang pertama, aku kasihan pada temanku, Bu. Sudah beberapa hari ia tidak sekolah. Ibu, apa yang terjadi, Nina? Yang ketiga, sewaktu aku mengunjungi rumahnya, ia bilang seragam sekolahnya sudah tidak muat lagi. Sepatunya juga sudah rusak. Ibu menjawab, kasihan sekali ya. Ia bisa ketinggalan pelajaran. Sebaiknya kita membantunya, Nin. Nah, Nina menjawab, bolehkah Bu, aku dan teman lain ingin menyisihkan uang saku kami untuk membelikan seragam dan sepatu? Dan ibu menjawab, tentu saja boleh. Nina, kalian sudah memutuskan langkah yang tepat dan benar. Itulah pesan dari ibu serta kepada Nina ya.
Nah, di sini ada permasalahannya. Permasalahannya apa? Permasalahannya kalian bisa lihat di nomor 3. Nah, permasalahannya teman Nina itu memiliki sepatu yang sudah rusak serta baju seragam yang sudah tidak muat lagi. Nah, sarannya apa, Bu? Sarannya sebaiknya Nina dan teman-temannya menyisihkan uang saku untuk membelikan seragam dan sepatu. Ya, sarannya bisa kalian lihat di nomor 5. Ya, paham? Oke. Ibu ulang lagi ya. Untuk kalimat saran itu menggunakan kalimat atau ucapan sebaiknya dan seharusnya. Oke? Paham ya? Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, kita sudah membaca cerita tentang Nina dan ibunya. Sekarang kita akan bercerita. Ya, disimak baik-baik. Ya. Tolong menolong merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Begitu pula dalam kehidupan bertetangga. Dengan tolong menolong, kita dapat mempererat persaudaraan dan kasih sayang dengan tetangga. Pernahkah kamu menolong teman atau tetangga di sekitarmu? Coba ceritakan pengalamanmu kepada Bu Guru. Ya, Ibu akan jelaskan lagi tentang tolong menolong. Nah, tolong menolong ini memiliki manfaat yang sangat berguna bagi kita semua. Manfaatnya apa, Bu Guru? Yang pertama, kita akan memiliki saudara yang banyak, ya, serta mempererat tali persaudaraan dan kasih sayang antara tetangga dengan kita. Paham? Oke. Ada lagi nggak, Bu, manfaat dari tolong menolong? Manfaatnya, hubungan kita dengan tetangga kita akan terjalin baik. Ya, tidak ada atau tidak akan pernah ada perselisihan antara satu dengan yang lain. Nah, selanjutnya ada lagi nggak, Bu? Ada. Selanjutnya kalian juga dapat berteman dengan teman dan teman lainnya. Ya, karena tetangga kita itu bisa depan dan belakang, itu merupakan saudara kita. Ya, paham anak-anak? Oke, kalau paham, kita lanjut. Sebelum kita lanjut, Ibu akan bertanya, tolong menolong ini di dalam pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu masuk terhadap atau kepada sila ketiga. Betul. Tolong menolong masuk kepada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Ya, paham? Oke, kalau paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini ada ayo berhitung. Nah, Ibu bacakan ya. Warga di lingkungan rumah Nina selalu saling tolong-menolong. Kali ini, warga membuat bingkisan untuk diberikan kepada anak-anak di panti asuhan. Ya, bingkisan yang tersedia ada 800. Setiap anak akan mendapatkan bingkisan sama banyak. Berapa banyak anak yang dapat diberikan bingkisan? Berapa banyak bingkisan yang diterima setiap anak? Tuliskan 5 kemungkinan. Nah, yang ditanya tuliskan 5 kemungkinannya ya. Nah, caranya jumlah bingkisan dapat ditulis dalam bentuk perkalian. Caranya, pilihlah bilangan yang dapat membagi 800. Misalnya bilangan 4. Ini kita akan belajar FPB dan KPK. Nanti Ibu akan selipkan videonya di Google Classroom. Kalian bisa menyimak ya. Banyak anak-anak yang mendapat bingkisan dapat dihitung dengan pembagian
800 dibagi 4 sama dengan 200. Jadi, diperoleh bentuk perkalian 200 dikali 4. Caranya gimana, Bu? 2 kali 4 dulu. 2 kali 4 sama dengan 8. Nah, 00-nya itu dipindah ke belakang. Nah, gitu cara menghitung matematika dalam bentuk ratusan. Ya, paham? Oke, kalau paham, sekarang coba buat kemungkinan jawaban untuk banyaknya bingkisan lainnya. Ya, selain 800 bisa juga berapa? 400. Ya, jadi 400 dikali 2. Perhatikan halaman 76. Sama dengan 800. Ya. Kemudian 160 dikali 5 sama dengan 800. Ya. Coba kita bagi 800 dibagi dengan 8. Jadinya 100. 8 kali 1, 8. Ya. Kemudian gimana lagi, Bu? Kemudian 800 dibagi dengan 10. Jadinya 80. 8 kali 1 sama dengan 8. Nolnya ditaruh di belakang. Jadi 800. Paham? Oke ya, Ibu harap paham di pembelajaran kelima kita pada hari ini. Ya, untuk materi FPB dan KPK akan Ibu masukkan video di Google Classroom nanti ya, diperhatikan dengan baik. Oke. Ibu harap di pembelajaran kelima, kalian dapat menentukan permasalahan dalam percakapan serta penyelesaian dalam kalimat saran. Apakah kalian bisa menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan kewajiban dan hak tolong-menolong? Dan Ibu harap juga kalian dapat menuliskan perkalian yang mungkin dengan hasil yang telah ditentukan. Oke, kita lanjut ke materi pembelajaran ke-6. Buka buku kalian halaman 77. Sudah dibuka? Alhamdulillah kalau sudah dibuka. Kita lanjut ke materi pembelajaran ke-6. Ibu akan bacakan ceritanya. Kerja sama menjaga keamanan lingkungan. Ya, kemarin turun hujan deras di lingkungan rumah Nina. Pohon di halaman rumah Pak Anto tumbang menghalangi jalan. Akibatnya, jalan tidak dapat dilalui karena tertutup pohon yang tumbang. Pohon itu memang sudah tua. Rantingnya pun merambat hingga mengenai kabel listrik di sekitar pohon. Setelah hujan reda, warga segera bekerja sama memindahkan batang pohon yang tumbang. Pak Anto meminta maaf kepada warga karena lalai. Ia seharusnya sudah menebang pohon tersebut. Untung saja batang pohon tidak menimpa kabel listrik. Warga juga memeriksa pohon-pohon besar lainnya dan merapikan ranting pohon yang merambat mengenai kabel listrik. Semua warga bekerja sama demi keamanan bersama. Apa yang dapat kalian ambil dari cerita kerjasama menjaga keamanan lingkungan? Yaps, betul. Kita di sini masuk ke materi tolong-menolong. Ya. Karena tolong-menolong ini dapat mempererat tali persaudaraan yang tadi sudah Ibu jelaskan di pembelajaran kelima. Ya. Terus yang dapat kalian ambil dari cerita ini adalah kita juga jangan pernah lalai akan tugas yang kita lakukan atau dengan tugas yang telah diberikan oleh seseorang, ya. Contohnya jika kalian punya tanaman yang cukup besar, sebaiknya itu tanaman harus ditebang. Jangan seperti
Pak Anto. Pak Anto itu lalai karena sudah diberitahu oleh warga untuk menebang pohon, akan tetapi Pak Anto tidak menebang pohonnya. Maka terjadilah pohon tumbang dan menghalangi jalan. Begitu ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Kalau misalnya belum paham, Ibu akan membahas tentang hak apa yang terpenuhi. Nah, hak yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut, kita juga berhak mendapatkan kenyamanan serta keamanan dari lingkungan sekitar. Ya, itu hak ya. Kewajiban kita menolong sesama antar warga. Jangan pernah kalian egois sekalipun. Ya, Ibu tekankan kepada kalian, jangan pernah egois sekalipun antar sesama teman, sesama siswa, kepada guru, kepada ibu bapak, dan kepada semua orang. Kalian harus tetap peduli, tolong menolong itu harus dijunjung tinggi. Oke? Paham? Sebaiknya kita lanjut ke materi berikutnya. Yuk. Nah, di sini kita bercerita, pernahkah kamu ikut serta dalam kerja bakti membersihkan lingkungan? Acungkan jarinya. Oke, kalau misalnya kalian pernah, coba apa saja yang dapat kamu lakukan ketika kamu membersihkan lingkungan? Pastinya kamu hal yang pertama menyiapkan alat-alat kebersihan seperti pengki, sampo, sapu lidi, serta plastik untuk membuang sampahnya. Ya. Kemudian buanglah sampah yang paling kecil dulu, lalu buanglah sampah yang paling besar. Ya. Kemudian sapulah hingga bersih. Nah, begitulah cara kerja bakti yang baik dan benar. Ya, paham? Oke, kalau paham, kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini kita akan berdiskusi bersama-sama. Di sini ada gambar perumahan melati. Ada matahari ya, indah sekali ya gambarnya. Dan di sini ada taman kanak-kanak sepertinya. Ada rumah perosotan dan ada kuda ya, mainan kuda di situ. Ya. Ini ceritanya di pagi hari ya. Oke, Ibu akan bacakan ceritanya. Beberapa pohon besar di tepi jalan harus ditebang. Pohon-pohon tersebut ditebang karena sudah rapuh. Warga khawatir pohon tersebut dapat tumbang dan membahayakan warga. Kini jalanan terasa terang. Jika cuaca cerah, matahari terasa terik. Biasanya jalanan sejuk karena banyak pohon yang rimbun. Nah, apa yang dapat kalian ambil dari cerita tersebut? Yaps, kalian dapat ambil dari cerita ini yaitu kita harus tetap menjaga lingkungan tetap bersih dan nyaman. Ya, akan tetapi jangan sampai kita menebang pohon terlalu banyak karena dapat mengganggu ekosistem atau dapat mengganggu proses pertumbuhan oksigen. Ya, karena ketika matahari cerah atau terik itu sebaiknya harus ada pohon-pohonan karena pohon itu akan menyerap karbon dioksida dan akan mengeluarkan oksigen untuk kita bernafas. Begitu anak-anak ya. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada matematika nih. Kita akan mulai belajar matematika. Ayo berhitung. Nah, di sini ada ceritanya Pak RW menyediakan 750 bibit tanaman. Berapa kira-kira banyak warga yang menanam bibit tanaman? Berapa banyak bibit yang ditanam setiap warga? Nah, yang ditanya ada dua. Nah, penyelesaiannya, pilihlah bilangan yang dapat membagi 750
Misal, dipilih banyak bibit yang ditanam, setiap warga adalah 3. Kita pilih angka bilangan paling kecil. Kenapa Bu kok nggak 1? Karena kalau kita ambil bilangan 1, itu akan memperbanyak waktu ya. Dan akan menghasilkan koma ya. Alangkah baiknya kita mengambil dari angka 3. Ya, jadi 750 dibagi 3. Nah, ini sama FPB juga ya. Nah, bentuk perkaliannya gimana, Bu? Bentuk perkaliannya seperti ini. Banyaknya warga titik-titik dikali banyak bibit untuk 1 orang. Yaitu 3. Ya, jadi jumlah bibit ditulis 750. Jadinya 750 dibagi 3 sama dengan 250. Jadi diperolehlah perkalian 250 dikali 3 sama dengan 750. Paham? Oke ya, ini tentang pembagian. Oke? Nah, selanjutnya kita akan ke materi berikutnya. Nah, sebelum kita ke materi berikutnya, perhatikan halaman 79. Nah, di sini ada cara yang sama. Caranya 750 kita bagi angka ganjil lagi. Selain 3 itu ada 5. Nah, ya. Kita bagi coba ya. 750 dibagi 5. Hasilnya 150. Ya. Nah, 7 dibagi 5. Yang mendekati angka 7 berapa? 1. Jadi 1 dikali 5. Ya, jadinya 1 kali 5, 5. Nah, diturun tuh. Jadinya 150 dikali 5 sama dengan 750. Ya, paham anak-anak? Oke ya, kalau paham, Ibu harap kalian dapat menemukan ungkapan yang menyatakan kewajiban dan hak dalam bertetangga. Dan Ibu juga mengharapkan kalian dapat menentukan permasalahan dan penyelesaian masalah yang tepat. Dan Ibu juga mengharapkan kalian dapat membuat soal cerita perkalian dengan hasil bilangan tertentu. Oke, anak-anak. Anak-anak, alhamdulillah ya. Materi kita pada hari ini sudah selesai. Semoga kalian semua dapat memahami materinya ya. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya robbal alamin. Dan untuk penugasan kalian dapat cek classroom masing-masing ya. Jangan lupa berikan tugasmu jika sudah selesai kepada ibu atau bapak gurumu di Google Classroom. Ya, sekian dari Ibu Aulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.